Pemirsa, apa saja catatan dan temuan Bawaslu satu hari jelang pemungutan suara Pilkada serentak? Kita sudah bergabung bersama Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Selamat sore, Pak Fritz. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore ini. Ini satu hari atau mungkin bukan sampai satu hari ya. Ini besok sudah pemungutan suara. Ini apa catatan dan temuan Bawaslu? Ya, jadi memang kami telah menyampaikan 2 hari yang lalu terkait dengan beberapa TPS rawan yang perlu menjadi perhatian daripada KPU. Kami menemukan dari 30 provinsi dan 21.250 kelurahan desa, kami melakukan pemetaan terhadap dengan beberapa TPS rawan. Ada TPS yang tidak ada jaringan internet, ada yang tidak ada jaringan listrik, ada yang TPS yang tidak sesuai dengan standar protokol kesehatan, atau juga ada TPS yang sulit dijangkau atau geografis ataupun karena cuaca dan keamanan. Kami telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada KPU untuk dapat ditindaklanjuti. Tadi malam kami juga telah melakukan rapat di Komisi 2 bersama dengan DPR, Komisi 2 di KPU dan juga Mendagri dan juga Bawaslu untuk bisa menyampaikan bagaimana kesiapan KPU dan Bawaslu dalam hari pemungutan besok. Memang ada beberapa TPS yang logistiknya masih belum lengkap. Saya mengatakan belum lengkap karena kita melihat ada perlengkapan yang berkaitan dengan pemungutan suara seperti kertas suara, kotak, kemudian tinta, itu hampir semua lengkap. Tapi kita berbicara dengan perlengkapan yang berkaitan dengan alat pelindung diri ataupun dalam penerapan protokol kesehatan. Seperti tadi sudah sampaikan, sarung tangan latex dan juga dengan termogan. Memang ada beberapa daerah karena persoalan cuaca, karena sekarang pada bulan Desember misalnya, ada beberapa yang harus mempergunakan cara-cara tidak biasa. Misalnya harus mempergunakan kapal TNI yang lebih besar untuk bisa sampai, atau juga ada beberapa yang harus mempergunakan melalui jalur udara karena secara jalur darat itu tidak bisa karena cuaca yang sangat ekstrim terjadi di beberapa daerah seperti di NTT ataupun di Kepri misalnya. Baik, Pak Fritz, boleh saya simpulkan sebetulnya untuk logistik terkait pemungutan suaranya sendiri seperti surat suara, kotak suara, itu semuanya sudah lengkap di semua tempat ya, termasuk juga petugasnya? Benar. Kalau terkait dengan perlengkapan, berdasarkan komunikasi kami dengan KPU, hampir seluruh surat untuk perlengkapan di kotak suara itu sudah lengkap, Mas. Karena kalau itu kan sudah dikumpulkan, sekarang sudah dari kecamatan, malam ini akan berpindah ke kelurahan untuk persiapan untuk di TPS. Artinya yang menjadi catatan lebih karena protokol kesehatan. Ya, sekarang kita berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Memang dari beberapa daerah masih ditemukan ada beberapa KPPS yang reaktif pada saat rapid test. Ada juga beberapa KPPS yang tidak mau untuk di rapid karena takut, karena alasan kepercayaan. Dan oleh karena itu kami meminta kepada KPU untuk segera melakukan pendekatan untuk agar mereka mau di rapid, atau juga bagi mereka yang positif ataupun reaktif untuk segera dilakukan pergantian sehingga besok ada KPPS yang akan melaksanakan tugas di TPS. Ada temuan-temuan Bawaslu yang terkait berpotensi pidana mungkin atau pelanggaran pemilu? Ya, jadi memang pada masa tenang ini, memang kalau kita bisa melihat, memang kan kalau pada saat masa kampanye kita bisa melihat bagaimana protokol kesehatan itu paling banyak dilanggar. Kalau itu yang paling tinggi pelanggaran pada masa kampanye. Kemudian ada pelanggaran netralitas ASN dan juga ada kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon dan politik uang. Dan selama masa tenang memang kami menemukan ada beberapa politik uang yang terjadi. Ada beberapa yang sudah tertangkap tangan, ada yang juga sedang dalam proses. Jadi sejak dari masa tenang kemarin pada saat malam minggu misalnya, pada saat persiapan untuk dimulai masa tenang di hari Minggu, Bawaslu bersama dengan pihak kepolisian melakukan patroli pengawasan anti politik uang. Jadi keliling-keliling ke berbagai tempat
Oke. di wilayah di mana ada melakukan pilkada Di mana untuk saja itu, melihat Pak Frits? di mana ada potensinya politik uang. Di mana saja yang berpotensi politik uang yang ditemukan? Sebenarnya kalau kita melihat potensi politik uang, hampir di seluruh daerah itu terdapat politik uang, Bung Rudi. Ada yang tertangkap tangan, misalnya ada di Sumatera Utara, ada di daerah Sulawesi Barat, ada yang membagikan sembako di daerah Sulawesi Tengah. Itu bagian daripada yang sedang dalam proses untuk proses penanganan pelanggaran. Meskipun memang selama masa kampanye kemarin ada kasus politik uang yang juga masuk ke pengadilan. Misalnya ada kasus di Sulawesi Selatan ataupun di Tangerang Selatan, di mana si terpidana sudah dihukum sebanyak 36 bulan. Baik. Pak Frits, terima kasih banyak sudah bersama kami di sore hari ini. Pemirsa, Frits Edward, anggota Bawaslu RI.